Ketemu Tuhan Yesus di mana itu? Di Ka'bah, waktu Oh, di Ka'bah. melakukan tawaf. Tawaf. Oke. Putaran keberapa itu? Mengelilingi Ya. Ka'bah Ka'bah. banyak 7 kali. Putaran keberapa? Putaran kelima. Putaran kelima. Bagaimana apa yang terjadi? Kepala saya itu tanpa sadar menoleh ke Ka'bah, ke atas. Ke atas. Karena Ka'bah itu kan tinggi. Hmm. Ada dorongan yang kuat, saya juga nggak tahu. Padahal waktu manasik haji itu kan diajarkan supaya pada waktu tawaf itu Fokus aja ke depan. mata kita hanya fokus ke orang di depan. Iya. Kaki kiri kita ikut kaki kiri melangkah, kaki kanan ikut kaki. Jadi mengikuti dan jangan melihat ke kiri ke kanan, lihat di kaki orang depan kita. Karena dorongannya kan begitu kuat ya. Waktu itu 2.500.000 jamaah pada tahun 96. 96, oke. Terus? Nah, jadi saya mematuhi itu. Putaran 1, putaran 2, putaran ketiga, putaran 4, tiba-tiba di putaran kelima kepala saya lihat ke Ka'bah. Itu secara tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Hmm. Tidak sengaja. Dan itu luar biasa. Ya karena saya memang tadinya Nasrani, jadi saya tahu Iya. bagaimana Tuhan Yesus itu. Iya. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Iya. Jadi Tuhan Yesus tuh berdiri di atas Ka'bah melayangnya dengan baju putih yang berkilau mengkilat luar biasa. Sinarnya bukan main. Padahal waktu itu kan tengah hari bolong. Tengah hari bolong. Ya kan? Udara derajat waktu itu 42 derajat. Jadi panasnya luar biasa. Tapi ada sinar yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Tuhan Yesus. Jadi waktu melihat menengok ke atas ada penampakan ya. Ada penampakan. Tuhan Yesus dipastikan bahwa itu adalah Benar. Jadi Tuhan Yesus menggunakan jubah putih, ya, rambutnya gondrong segini. Jadi seperti memberkati. Oke. Jadi orang-orang itu yang melakukan ibadah haji waktu itu berkeliling. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya. Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini kita akan menonton video cuplikan yang luar biasa. Kita akan menonton kesaksian bagaimana ada seorang Pak Haji yang telah menjadi mualaf meninggalkan Yesus tentunya. Saudara, ketika beliau pergi umroh, dia melihat di atas Ka'bah tersebut Yesus mengangkat tangannya memberkati. Dan pada waktu itu, saudara, jutaan orang ada di sana. Dan untuk kita menonton video selengkapnya, mari kita simak cuplikan berikut ini. Saya itu menikah tahun 84 Ya. dengan menyebutkan syahadat. Oke. Akad nikah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti jadi mualaf. Ya, kurang lebih. Kurang lebih begitu ya. Oke, terus? Kemudian tahun 96 naik haji. Naik haji ya. Dan waktu melaksanakan haji ini suatu yang luar biasa terjadi. Haji atau umrah? Haji ya? Haji. Haji besar ya? Haji besar. Oke. Dan itu karena saya memang tadinya Nasrani. Jadi potong cerita. Jadi ini terlahir sebagai Nasrani, Kristen, tetapi karena menikah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tinggalkan Tuhan Yesus. Ya sebetulnya juga enggak. Enggak juga ya. Di hati masih tetap Tuhan Yesus. Ya. Oh gitu. Saya itu karena sudah dinyatakan mualaf. Oh, mualaf ya, terus. Jadi saya kawan-kawan di yang lama itu banyak memberikan wejangan, nasihat. Salah satunya itu saya diminta supaya berhaji. Melakukan rukun Islam yang kelima ya. Siapa tahu menemukan hidayah di sana. Oke, siapa tahu. Siapa tahu. Ya. Jadi waktu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sebetulnya bukan dorongan hati kecil. Enggak. Jadi tapi karena mau menikah. Ya. Oke, terus Bahkan naik haji nih ceritanya. saya waktu menikah pun saya bilang saya nggak mau jadi muslim. Saya berkatakan itu kepada mertua saya waktu itu. Istri saya waktu itu juga bilang, ya udah jalanin aja dulu. Ya, nanti bagaimana kita lihat belakang. Ya kan? Dan ternyata itu terjadi. Waktu 96 naik haji ya bertemu Tuhan Yesus di Ka'bah. Waduh. Ya kan? Bertemu Tuhan Yesus di Ka'bah ini luar biasa nih. Apa kita mau perpanjang lebar? Apa kita agak usah perpanjang lebar nih? Ya, yang paling penting intinya tadinya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena menikah, lalu mau naik haji dengan harapan supaya menemukan hidayah, artinya supaya menjadi seorang Islam yang kafah begitu ya. Tetapi setelah beliau naik haji, ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus di mana itu? Di Ka'bah. Waktu Oh, di Ka'bah. melakukan tawaf. Tawaf. Oke. Putaran keberapa itu? Mengelilingi Ya. Ka'bah banyak 7 kali. Putaran keberapa? Putaran kelima. Putaran kelima. Bagaimana apa yang terjadi? Kepala saya itu tanpa sadar menoleh ke Ka'bah, ke atas. Ke atas. Karena Ka'bah itu kan tinggi.
ada dorongan yang kuat, saya juga nggak tahu. Padahal waktu manasik haji itu kan diajarkan supaya pada waktu tawaf itu fokus aja ke depan. Mata kita hanya fokus ke orang di depan. Iya. Kaki kiri kita ikut kaki kiri melangkah, kanan ikut kaki. Jadi mengikuti dan jangan melihat ke kiri ke kanan, lihat di kaki orang depan kita. Karena dorongannya kan begitu kuat ya. Waktu itu 2.500.000 jamaah pada tahun 96. Oke. Terus. Nah, jadi saya mematuhi itu. Putaran 1, putaran 2, putaran ketiga, putaran 4, tiba-tiba di putaran kelima kepala saya lihat ke Ka'bah. Itu secara tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Dan itu luar biasa. Ya karena saya memang tadinya Nasrani, jadi saya tahu bagaimana Tuhan Yesus itu. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi Tuhan Yesus itu berdiri di atas Ka'bah melayangnya dengan baju putih yang berkilau mengkilat luar biasa. Sinarnya bukan main. Padahal waktu itu kan tengah hari bolong. Tengah hari bolong. Ya kan, udara derajat waktu itu 42 derajat. Jadi panasnya luar biasa. Tapi ada sinar yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Tuhan Yesus. Jadi waktu melihat, menengok ke atas, ada penampakan ya? Ada penampakan. Tuhan Yesus dipastikan bahwa itu adalah... Benar, jadi Tuhan Yesus menggunakan jubah putih, ya, rambutnya gondrong segini. Jadi seperti memberkati. Oke. Jadi orang-orang itu yang melakukan ibadah haji waktu itu berkeliling. Iya. Nah, waktu lihat itu apa reaksi dari Pak? Oh, saya kaget. Saya terus terang berteriak. Saya bilang, Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan saya. Terus langsung keluar dari barisan itu? Ikut terus ya? Ikut terus sampai saya tiba di depan. Oke. Jadi selesai melakukan itu sampai ke titik yaitu Ka'bah sama Hajar Aswad. Oke. Jadi itu tahun 96. Nah, kemudian pulang dari sana apa yang dirasakan? Ya tidak merasakan apa-apa. Ya, masih tetap dalam iman itu. Ya, satu contoh misalnya gini. Pertama kali saya tiba di rumah itu dari bandara. Udah waktu itu sholat duhur ya. Sholat duhur, jadi ayo sholat, katanya sholat. Nah itu sholat pertama sepulang dari haji ceritanya. Tapi saya nggak tahu gimana, pikiran saya juga lagi kacau pokoknya lah. Saya malahan berlawanan arah kiblatnya. Harusnya saya menghadap sana, saya menghadap ke sini. Keliru. Jadi keliru ya? Begitu. Harusnya kalau sudah melakukan itu kan sampai mengikuti putaran ke-7 sampai selesai berarti ya, apalagi sudah menyentuh Hajar Aswad berarti haji mabrur ya. Harusnya begitu. Iya. Tapi pikiran saya waktu itu juga lagi ketutup gimana saya nggak ngerti. Begitu selesai sholat saya baru sadar, loh kiblat saya salah nih. Oke. Ya kan? Nah akhirnya saya udah biarin aja lah, mau salah mau apa juga. Saya nggak ulangin. Oke. Jadi pulang dari sana sholatnya keliru kiblatnya ya. Nah, terus selanjutnya sampai tahun berapa itu kemudian kembali kepada Tuhan Yesus? Jadi saya beberapa kali mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Pernah saya udah haji nih, saya datangin Ustadz ke rumah saya, terus dia bilang coba tahajud. Udah pernah tahajud belum? Saya bilang belum. Ayo tahajud tuh waktu itu tahun 2002 kali ya dulu. Saya tahajud, apa yang terjadi waktu saya sholat tahajud itu, waktu saya rukuh ini, di belakang saya nih, penampakan lagi Tuhan Yesus. Baju putih juga, mengkilat, berkilau segala macam. Saya berteriak, saya bilang, oh Tuhan Yesus, ampunilah saya. Saya nggak tahu harus berbuat apa ini. Saya berteriak, minta ampun. Akhirnya istri saya, ibu saya waktu itu masih hidup, anak saya dua-duanya juga bangun. Papa ada apa? Papa ada apa? Saya nggak cerita. Saya nggak cerita. Sampai sekarang pun saya nggak cerita itu kepada istri dan anak-anak saya. Dan saya harapkan kesaksian ini bisa mereka lihat, dan mereka tahu kenapa saya kembali kepada Tuhan Yesus ya. Oke. Yesus, ya. Jadi kapan akhirnya dengan mantap menerima kembali Tuhan Yesus? Selama kurun waktu itu kan istri saya selalu bilang, kalau kau berani tinggalkan Islam, kita bercerai. Pisah. Karena kau bukan muhrimku lagi. Nah itu yang saya selalu pegang teguh. Ya, soalnya walaupun saya udah dinyatakan mualaf, tapi ya satu ayat yang saya tidak pernah lupa itu, kalau saya hadiri teman-teman menikah di gereja atau apa, itu selalu pendeta mengatakan, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan kudus di gereja, tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Betul. Nah
Nah, itu yang ada di dalam otak saya, benak saya. Saya nggak mau bercerai sama istri saya. Ya, jadi ya beberapa kawan juga coba menengahi. Banyak juga orang yang hidup berbeda agama. Betul. Tapi rukun damai aja. Ya, betul. Nggak masalah. Saya juga nggak tahu apa yang mempengaruhi pikiran istri saya waktu itu. Ya, mungkin dia nggak mau beda iman. Fanatisme berlebihan ya. Ya. Jadi artinya mungkin di benak istri Pak Louis itu, ketika Pak Louis mengikuti Tuhan, nggak jadi imam lagi dalam rumah tangga, nggak bisa sholat bersama gitu kan sebagai imam, itu mungkin ya. Ya kita berpikir positif aja, bisa, ya kan? Ya berpikir positif. Tapi bagi Pak Louis, ya itu sebuah hal yang tidak mengenakan ya. Ya harusnya izinkan saja kembali kepada iman Kristen, tetapi tetap masih hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Itu harapan saya. Harapan ya, tapi tidak bisa dipertahankan. Tidak bisa. Berarti yang talak itu istri ya? Ya. Oke. Ya. Oke. Itu jadi berarti 31 Desember 2006 titik balik ya. Untuk berpaling kepada Yesus. Tadinya kan berpaling dari Yesus. Menikah tahun berapa itu? 84. Jadi tahun 84 Pak Louis itu berpaling dari Yesus, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan pada akhirnya lagi di 31 Desember 2006 berpaling kepada Yesus. Nah, saya ingat satu ayat di dalam Alkitab di Yohanes pasalnya yang ke-15 ya, itu ayatnya yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Jadi bukan kita yang memilih Yesus ya, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Yesus yang memilih kita ya. Dan sekalipun Pak Louis berada di tempat ritual agama itu, dia menampakkan diri kepada Pak Louis. Artinya Tuhan Yesus sangat mengasihi Pak Louis ya. Nah, lalu kalimat selanjutnya, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi setiap kita Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan, lalu kita ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah. Ya kan? Jadi kita dalam hidup ini kita harus menghasilkan buah, ya kan? Dan buahmu itu harus tetap ya. Supaya apa yang kamu minta nih akibat ya. Nah, jadi kita dipilih oleh Tuhan, kita ditetapkan supaya kita pergi menghasilkan buah. Jadi buah-buah pertobatan ya. Buah-buah yang baik ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya kan? Nah, lalu kemudian kapan dibaptis nih? Pada tanggal 31 itu kan masuk gereja. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Selanjutnya ya cari teman-teman yang seiman. Oke. Ya kan? Ketemulah teman-teman sekolah dulu di Makassar, yang banyak ada di Jakarta. Oh, dulu sekolah di Makassar. Masa kecil di Makassar. Tapi Pak Louis lahir di mana nih? Besar di mana? Di Jakarta. Lahir di Jakarta, besar. Terus sekolah di Bandung. Karena ayah saya itu seorang militer. Oh, jadi pindah-pindah. Jadi kami pindah ke Bandung. Saya sampai kelas 3 SD di Bandung. Terus pindah ke Makassar. Sampai selesai SMA. Oh, oke. Berarti banyak teman-teman di Makassar ya? Berarti bisa berbahasa Makassar ya? Nah, saya juga sekarang sejak tahun 2010 itu ditunjuk menjadi Ketua Umum Persekutuan Doa Makassar. Oke, Persekutuan Doa Makassar PDM ya. Jadi ya itu orang-orang Makassar. Jadi kapan secara sah menerima kembali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian dibaptis? 2007. Ya kan tanggal 31 Desember 2006 kan masuk gereja. 2007 langsung menyatakan diri kembali kepada Tuhan dan dibaptis. Berarti udah nggak bersama istri lagi dong? Sudah enggak. Udah jalannya berbeda ya? Jalannya berbeda, udah ditalak, ya kan? Berarti walaupun kami masih serumah ya. Tapi udah pisah. Oke, udah talak ya, udah cerai ya, udah pisah. Nah, setelah pisah, tentu Tuhan kasih yang baru. Ya. Oke. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa kasih yang baru. Anak kiai, bukan? Anak seorang pemuka agama. Pemuka agama. Oke. Nah, saya nanti mau ke sana. Tadi saya telah bertanya-tanya kepada Pak Louis ya. Mungkin sudah bertanya, kamu nanya ya? Kamu bertanya-tanya ya? Haleluya. Nah, saat ini saya akan pindah ke kekasihnya Pak Louis, yang katanya ini seorang anak dari tokoh agama seberang juga nih ya.
Nah, nanti kita akan bicara-bicara di sekitar itu juga. Cuma yang pasti beliau sudah pernah bersaksi di channel saya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali ya di video kesaksian beliau di channel Galilea Network. Nah, sore hari ini tak mengapa saya akan bertanya lagi sedikit saja mengenai kehidupan seorang murtadin ini sesudah terima Yesus, menikah dengan Pak Luis, punya anak ya, dan kegiatannya apa saja nih. Ya, oke. Shalom Ibu Ida ya. Shalom. Iya, apa kabar Bu Ida? Baik, Pak. Luar biasa ya, selamat biasa. Natal tahun baru ya Bu ya. Selamat Natal juga, selamat Ya. tahun baru juga buat semua Ya. jemaat Galilea. Iya, Natalnya di mana Bu? Aduh, saya Natal di kampung. Kampung saya. ya. Kampungnya di mana sih? Sebenarnya kalau kampung kelahiran saya itu di Garut. Garut, yang kena gempa kemarin ya? Iya sih, tapi tidak terlalu parah sih kayaknya. Oh, tidak Iya, kena rasanya ya. jauh, iya. Oke. Jadi saya lahir di Garut, tapi kemarin saya di Bandung. Ininya apa? Natalnya Natalnya. bersama orang tua. Orang tua sudah tidak ada, Oh, mama oke. papa udah meninggal. Tapi kami bersama anak-anak, Oh, di sana. menantu, saudara juga ada Iya. gitu. Nah, memang luar biasa dan terutama kami bersama orang-orang Sunda. Oke, keluarga yang masih di seberang iya. sungai sana ya. Betul. Sungai Ciliwung ya. Iya. Kalau Ibu ini kan sudah ada di sungai sebelah Sungai Jordan ya. Nah, Ibu Ida kan sudah bersaksi di channel saya di Galilea Network ya. Nah, mungkin ini sedikit saja apa yang membuat Ibu Ida itu terpikat hati kepada Yesus Kristus. Yang membuat terpikat hati sih, saya pertama-tama dulu tidak pernah mengenalkan. Ya, tentu pasti ya. Pastikan. Tapi setelah saya mendengar musik, Oke. instrumen Oke, iya. dari sana. Ya, jadi Bapak Ibu ada di video pernah bersaksi di Galilea Network ya. Jadi Ibu Ida hanya mendengar instrumen lagu rohani. Jadi instrumen loh, nggak ada kata-katanya. Dan itu menyentuh di hati. Waktu mendengar itu ada damai sejahtera, sukacita. Lalu singkat cerita, hatinya terpikat pada Yesus, tapi belum langsung dibaptis, tapi masih belajar dan selanjutnya singkat cerita dibaptis. Kalau beliau ceritakan nanti lebih panjang lagi durasinya. Bapak Ibu penasaran lihat aja di di mana di video yang sudah ada. Nah, saya cuman mau bertanya bincang-bincang sekitar Natal tahun baru kemarin yang berada di Bandung bersama keluarga besar walaupun orang tuanya sudah meninggal ya. Ya, tapi kan Ibu Ida waktu terima Yesus itu kan orang tua masih ada kan? Masih ada. Mereka bagaimana reaksi mereka? Pertama saya kena itu juga Pak, jadi ada hukuman gitu. Ada hukuman ya? Oke, jadi kita harus dipisahkan dari Pisahkan. keluarga dan disingkirkan. Iya. Tidak Tidak ada hubungan. ya. Tapi seiring waktu akhirnya bisa diterima. Puji Tuhan. Ya, karena itu tadi bahwa kita dipanggil, ditetapkan untuk menghasilkan buah. Mungkin ya saya percaya, saya yakin Ibu Ida punya buahnya itu baik ya, sehingga dinikmati oleh banyak orang dan pada akhirnya keluarga welcome kembali ya. Nah, Sudah pulih sekarang. sudah pulih ya, udah tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, kita saling menghargai. Oh iya, saling menghargai, betul Bapak Ibu ya. Ketika kita terima Yesus, ya kita diajarkan oleh Tuhan untuk tidak membenci, ya. Tapi kita harus mengasihi, lalu kemudian menghormati, lalu kemudian M yang selalu saya bilang 3M, M yang ketiga itu yaitu menyelamatkan, ya kan. Nah, coba bisa diceritakan sedikit mengenai Natal di kalangan keluarga yang mayoritas beragama Muslim, ya. Di keluarga itu Ibu Ida sendiri yang Betul, Kristen. saya sendiri. Saya Nah, sendiri. bagaimana ketemu dengan saudara di sana? Kan dilarang, diharamkan mengucapkan selamat Natal. Memang ada sebagian besar keluarga juga yang mengharamkan. Jadi mereka untuk menghargai saya, mereka hanya mengucapkan selamat merayakan hari raya, artinya selamat hari raya Ade gitu. Itu hanya begitu, tapi kami cukup menerimanya karena mereka bermaksud seperti itu. Ya kami terima kasih, itu sudah hal yang luar biasa bagi kami. Yang penting kami ada damai, sejahtera luar biasa dengan keluarga, dengan batas-batas tertentu tentunya ya. Intinya kita tidak saling mengganggu. Betul. Kita masih saudara gitu, sedarah gitu, bagaimanapun juga tidak bisa dipisahkan. Betul. Jadi tali silaturahmi itu tetap harus dijaga ya. Betul. Dan mereka juga benar-benar orang yang taat ibadah, bahkan keluarga kami itu pesantrenan. Oke, jadi ya kalau mereka tidak mau mengucapkan selamat Natal, ya nggak usah kita paksa dan kita tidak perlu pengakuan dari mereka kan, karena Yesus bilang bukan apa kata orang tapi apa katamu, siapakah aku ini, gitu kan? Ya karena Bapak Ibu, Yesus itu tidak butuh pengakuan dari orang lain ya, bahwa dia
Tuhan itu sudah dari sononya dia Tuhan. Jadi kalau ada di luar sana bilang, wah Yesus itu bukan Tuhan, nah enggak masalah, ya kan? Kita jangan terpengaruh lah. Jadi iman kami tidak akan dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Orang mau katakan Yesus itu nabi, ya memang dia nabi. Orang mau katakan Yesus itu rasul, ya memang dia rasul. Orang mengatakan dia Tuhan, ya memang dia Tuhan. Orang bilang dia guru, ya dia guru, ya kan? Dia manusia. Iya, dia manusia. Ya, tetapi waktu dia lahir, itu malaikat dari surga yang memberi konfirmasi, hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi kita tidak butuh pengakuan dari orang lain, ya, atau ucapan selamat dari orang lain. Ya, kalau orang mau mengucapkan, ya terima kasih. Tetapi iman kami tidak pernah melarang kami mengucapkan selamat kepada orang yang beragama lain mengenai hari raya mereka, berkenan dengan hari-hari raya besar mereka, ya kan? Sebab kita ini yang tadinya terlahir bukan Kristen, juga Pak Louis yang walaupun lahir secara Kristen tapi kemudian tinggalkan Yesus, ya sekarang ini kita bukan beragama, ya kan? Kita ini bukan menjadi orang yang beragama, tapi kita menjadi orang yang beriman. Itu yang paling penting, ya, menjadi orang yang beriman, ya. Sebab beragama dan beriman itu dua hal yang berbeda. Ada banyak orang beragama tapi tidak punya iman, ya kan? Tapi orang yang beriman udah pasti dia memiliki agama. Nah, kalau orang dikatakan beragama, itu orientasinya kepada lembaga agama, ya kan? Sehingga doktrin agama itu mengajarkan bahwa ya nggak boleh mengucapkan ini dan itu, kan? Dan doktrin agama selalu orientasinya kepada lembaga agama, bagaimana membesarkan agama itu. Dan orang yang berbeda agama dianggap rival, yang darahnya ya halal, gitu kan. Tapi kalau orang beriman, fokusnya itu kepada Tuhan, ya. Jadi orang beriman itu fokusnya kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang bertuhan, sebagaimana Tuhan mengasihi semua manusia, semua makhluk, itu Tuhan kasih. Sebagaimana sifat daripada Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka siapa kita, ya kan, yang memusuhi orang lain, begitu ya, karena beda agama, beda denominasi, begitu ya, beda pemahaman, ya. Padahal Tuhan itu mengasihi semua orang, ya. Karena itu kita harus jadi orang beriman. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Suasana Natal di tengah-tengah keluarga yang tidak merayakan Natal, tapi mereka hanya mengucapkan selamat hari raya, begitu ya. Betul. Ya. Ada juga yang selamat Natal, tidak masalah. Tidak masalah. Mereka kadang teman-teman saya juga. Mungkin kalau mereka yang mengucapkan selamat Natal didengar oleh guru agama mereka langsung dibilang, lu udah kafir. Tapi tidak semua sih sekarang sepertinya nih, walaupun di daerah kalau memang seperti teman-teman saya nih yang sudah memang dia merantau ke kota, ke ini, mereka tidak terlalu fanatik gitu. Iya, tidak fanatisme. Tidak fanatisme. Ya. Fanatik itu boleh. Bagaimana kitanya juga gitu kan di sana. Ya. Karena hubungan kita dengan mereka kan selalu baik. Ya. Semenjak saya jadi Kristen, puji Tuhan teman-teman saya tidak pernah ada yang menyinggung agama saya. Oke. Ya. Bahkan teman-teman saya yang teman-teman sekolah, kita membentuk satu komunitas reuni ya. Iya. Bahkan saya jadi ketua baksosnya. Wow, luar biasa. Gitu. Yeah. Oh, luar biasa setelah saya itu setelah saya ada hantaman dari keluarga tuh terjadi. Mereka tidak pernah membicarakan kamu udah murtad, enggak. Ya, puji Tuhan. Jadi sebenarnya menurut saya tidak semua orang muslim seperti itu. Ya, betul. Ya. Hanya yang tertentu, mungkin hanya oknum oknum, hanya yang berpikirannya sempit. Ya, oke. Tapi dengan semaraknya sekarang kita banyak yang toleransi, mereka sudah mengerti kok. Ya. Ada yang sebagian juga hanya takut karena gurunya karena mungkin ada yang mengajarkannya keras, tapi bagi kita tidak apa-apa. Ya, gitu. Oke. Jadi memang yang penting bagaimana kita ya. Bagaimana kita hidup dengan mereka. Ya, jadi kalau kita seperti Yesus katakan, aku telah menetapkan engkau untuk menghasilkan buah, tentu buah kita buah pertobatan, ya, buah yang baik, ya, buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang, ya. Sehingga ya memang saya bilang Kristen itu kan bukan agama, Kristen itu yaitu adalah gaya hidup. Ya, kita hidup harus sesuai dengan Kristus setelah hidup. Jadi bagaimana karakter Kristus yang tidak pernah mengkafir-kafirkan orang lain, ya, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, ya. Jadi kita harus hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Dan ajaran Kristus itu adalah kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Ini luar biasa, ya. Jadi ajaran Yesus itu melebihi dari ajaran spiritual manapun, ya. Nah, jadi kalau Ibu Ida sudah diterima dengan baik, ya, saya kira itu semua karena
Ibu Ida telah menghasilkan buah. Ya, jadi sudah berapa lama berumah tangga dengan Pak Louis? Sudah dari 2009. Oh, 2009 ya. Saya sampai lupa menghitung. Oke, baik. Nah, untuk Ibu Ida sebelum saya ke Pak Louis lagi ya, apa yang diharapkan di 2023 ini? Ya, tentunya di 2023 ini bagi saya harus menjadi tahun yang lebih baik. Lebih baik ya. Kemarin lebih baik dari segi rohani. Ya, tentu itu yang paling penting ya. Paling penting karena tanpa rohani kita menyala-nyala itu tidak ada artinya. Ya, Alkitab katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Gitu. Menyala-nyala untuk apa? Layani Tuhan, ya kan? Kita lebih semangat lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan ya. Gitu. Membangun keintiman dengan Tuhan ya. Terutama dari keluarga dulu gitu. Dari Yerusalem dulu ya. Dari keluarga, setelah itu baru kita keluar. Ya, kebetulan kami berdua selalu sama-sama kalau dalam pelayanan. Dalam pelayanan. Ya. Baru saja kita tonton video kesaksian yang luar biasa yang boleh menguatkan iman kita kepada Yesus. Beliau sebagai Pak Haji yang sudah menjadi mualaf, malah murtad kembali kepada Yesus dengan kesaksian, dengan penglihatan yang nyata yang dialami oleh seorang Pak Haji ini. Sehingga dia memilih untuk menjadi pengikut Yesus walau ada tantangan yang berat yang dihadapi oleh Pak Haji tersebut. Saudara-saudara, kiranya video ini boleh memberkati kita dan menguatkan iman kita kepada Yesus, sehingga kita tidak mau meninggalkan Yesus apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari jangan tinggalkan Yesus. Di hari-hari ini kita melihat begitu banyak artis, orang-orang terkenal, YouTuber yang menjadi mualaf meninggalkan Yesus. Kita tidak tahu apa yang menjadi alasan mereka meninggalkan Yesus. Pak Haji ini mengatakan tadi dengan jelas bahwa ada ayat yang begitu melekat di hatinya, sehingga dia tidak mau meninggalkan Yesus. Hari ini juga mau saya katakan kepada kita, Yesus jelas katakan dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa dialah jalan satu-satunya ke surga. Kenapa saudara kita harus memilih dan percaya kepada Yesus? Karena kita adalah orang berdosa. Kita tidak akan bisa selamat. Kita akan mengalami kekosongan tanpa kita mengenal Tuhan yang benar, yaitu Allah, Yesus Kristus itu sendiri. Nah, teman-teman, dimanapun saudara berada, biarlah kita semua tetap percaya kepada Yesus, Tuhan yang benar, dan mengikuti Dia. Sehingga hidup kita boleh berbuah. Karena yang memilih kita bukan diri kita. Karena yang memilih kita adalah Tuhan itu sendiri. Alkitab katakan dalam kitab Yohanes, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Aku telah memanggil kamu, menetapkan kamu, agar kamu menghasilkan buah. Tuhan punya kerinduan bagi saudara dan saya, agar kita berbuah. Berbuah yaitu buah pertobatan. Hidup kita akan hancur. Hidup kita akan terus-menerus ada dalam dosa. Kalau tanpa kita mengenal Tuhan yang benar. Tapi kalau kita mengenal Tuhan yang benar, Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka kita akan memiliki buah pertobatan yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga itu bisa mampu menyelamatkan kita. Karakter yang jahat menjadi baik. Karakter yang pendusta menjadi karakter yang jujur. Akan banyak perubahan dalam diri seseorang ketika dia berjumpa dengan Tuhan yang benar. Hanya ada satu Tuhan yang benar. Namanya Yesus Kristus. Teman-teman, dimanapun kita berada, kiranya video ini boleh memberkati kita. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.